Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 12 Januari, judulnya Mati adalah Keuntungan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jikapun kita tidak menyadarinya, kita semua, khususnya umat percaya, terlibat dalam pertentangan besar yang berkecamuk di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Kita semua dalam cara tertentu mengalami kenyataan pertarungan kosmik ini, dan kita akan mengalaminya sampai hari kita meninggal, kapanpun dan bagaimanapun itu terjadi. Senjata rohani yang paling mematikan adalah ide, baik ide yang baik maupun yang buruk. Setan menggunakan ide-ide palsu untuk menipu manusia. Senjata setan juga termasuk kritik yang kejam dan jahat, mengkhianati kepercayaan, mengkhianati janji, rasa malu, ketakutan, tekanan lingkungan, dan banyak hal buruk lainnya. Umat Kristen tidak boleh menggunakan hal jahat apapun untuk menyakiti orang lain. Kita harus menggunakan kasih, belas kasihan, damai sejahtera, hati yang lembut, kesabaran dan kebaikan, serta pengendalian diri. Senjata kita yang paling ampuh adalah Alkitab. Kita harus menggunakan Alkitab dengan bijak. Roh Kudus akan membantu kita. Hanya Tuhan yang dapat membuat seseorang percaya akan kebenaran. Kita hanyalah utusan Tuhan. Tuhan menggunakan kita untuk membantunya melakukan pekerjaannya. Karena pertempuran ini bersifat rohani, kita hidup dalam perang ide dan kepercayaan. Namun, Kristus telah memenangkan pertempuran ini bagi kita di kayu salib. Dan selama kita tetap terhubung dengannya, kita tidak akan pernah dikalahkan. Bahkan jika kita dibunuh sekalipun. Paulus mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi padanya di dunia ini, betapapun tidak adilnya, Paulus mempercayakan hidup dan masa depannya kepada penghakiman yang lebih tinggi. Tuhan adalah hakim Paulus di pengadilan surga. Paulus mempercayai Tuhan untuk membuat keputusan yang adil tentang hidupnya. Jadi Paulus tidak khawatir tentang masa depan. Sebagai umat Kristen, kita seharusnya tidak terlalu memperjuangkan apa yang kita yakini sebagai kewajiban orang lain kepada kita. Kita harus memperjuangkan apa yang benar. Bukan kekuatan menentukan kebenaran, tetapi kebenaran memberikan kekuatan. Tunduk dan penurutan kepada kehendak Allah adalah sesuatu yang mulia. Bahkan, itulah satu-satunya cara untuk meraih kemenangan dalam peperangan yang kita hadapi. Yesus tentu saja adalah teladan utama dalam penurutan kepada kehendak Allah, seperti yang Paulus tekankan dalam Filipi pasal 2. Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Desire of Ages, halaman 549. Orang yang paling dekat dengan Kristus adalah dia yang di dunia ini telah paling dalam merasakan roh kasih Kristus yang penuh pengorbanan. Kasih yang tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mudah marah, tidak berpikir jahat. Kasih yang menggerakkan murid, seperti yang menggerakkan Tuhan kita, untuk memberikan segalanya, untuk hidup dan bekerja dan berkorban, bahkan sampai mati, demi keselamatan umat manusia. Roh ini dinyatakan dalam kehidupan Paulus yang berkata,
karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena hidup Paulus menyatakan Kristus kepada manusia. Dan mati adalah keuntungan, yaitu keuntungan bagi Kristus. Kematian itu sendiri akan menyatakan kuasa kasih karunia Kristus dan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, kata Paulus, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Filipi 1 ayat 21 dan 20. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.